Halo, saya ingin mengurus ulang akta nikah. Nona, di sistem tidak ada informasi pendaftaran nikah Anda. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya sudah menikah selama 2 tahun. Coba lihat, ini adalah akta nikah asli saya. Cap logamnya miring. Nyonya, Akta nikah Anda ini sepertinya palsu. Apa? Jiming adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Bagaimana bisa menggunakan surat nikah palsu, menipuku? Dia sudah mengejarku sejak tahun pertama kuliah. Kami bersama selama 6 tahun, menikah selama 2 tahun. Hubungan kami selalu baik. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku harus bertanya langsung untuk klarifikasi. Jiming. Bukankah itu senior kita 3 angkatan di atas? Kakak tingkat Viking. Waktu aku dan Jiming masuk kuliah, dia hampir lulus. Jiming. Kita sudah menikah 5 tahun. Kapan kita bisa hubungan terbuka? Ya. jangan terburu-buru. Perusahaan segera akan go public. Masih ada banyak hal yang menunggu Jiang Ran untuk dikerjakan. Apa kamu tidak ingin putus dengannya? Kok ngomong gitu sih? Jiang Ran selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Dia juga mahasiswi terbaik di jurusan keuangan. Gadis berbakat, alat yang begitu berguna. Tentu saja harus dimanfaatkan sampai akhir. Tapi kamu setiap hari berpura-pura begitu mencintainya. Siapa yang tahu, apakah kamu benar-benar akan jatuh cinta padanya? Tidak mungkin. Aking, seandainya bukan karena wasiat kakek, tidak boleh menikahimu, aku sudah membawamu pulang. Tunggu perusahaan go public, aku akan punya kemampuan. Aku sudah mengajukan syarat ke nenek. Nanti aku pasti yang pertama kali akan mengungkapkan identitas ibu Hofmu. Kalau begitu Jiang Ran, apakah harus keluar tanpa membawa apa-apa? Tidak memiliki apapun. Sudahlah. Jangan sebut dia lagi. Pintunya tidak tertutup, tidak takut dilihat orang lain. Takut apa? Fokuslah. Ternyata suami yang aku kira sejak awal hanya memanfaatkan aku. Aku hanyalah seorang badut yang tidak tahu apa-apa. Halo. Apakah Anda sedang sibuk sekarang? Apa? Hasil pemeriksaan tubuh lengkap. Butuh waktu 5 menit lagi untuk keluar. Silakan tunggu di sini dulu. Terima kasih. Halo. Halo. Kenapa tiba-tiba memutuskan telepon? Kenapa kamu lagi? Kamu seharusnya mempersiapkan dengan baik apa yang diamanatkan oleh pengacara ayahku. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku yatim piatu? Nona Jiang, aku bukan penipu. Ini adalah laporan tes DNA antara Anda dan Taipan Kota Laut, Tuan Zhou Sun, serta dari kantor hukum kami. Surat izin praktik sudah saya kirimkan ke ponsel Anda. Silakan Anda cek. Tuan Zhou baru saja meninggal bulan lalu. Sebagai satu-satunya putri kandungnya, Anda berhak mewarisi asetnya yang bernilai ratusan miliar. Jadi, saya ingin bertanya tentang situasi pernikahan dan kelahiran Anda, agar kami bisa menyusun perjanjian warisan. Nanti, Jiang Ran akan pergi tanpa apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Baiklah,
Jangan sebut dia lagi. Saya belum menikah. Apakah Anda memiliki anak? Nyonya. Laporan pemeriksaan kesehatan Anda sudah keluar. Kecuali goresan ringan di lengan, tidak ada masalah sama sekali. Rahim saya juga tidak bermasalah. Rahim. Tidak ada masalah. Saya bisa hamil. Tentu saja. Juga tidak mempengaruhi kehidupan suami istri yang normal. Ini. Itu sudah jelas, kan? Ran. Dokter bilang rahimmu bermasalah, dan kamu tidak bisa punya anak. Tapi tenang saja. Aku tidak akan menjauhimu karena ini. Tapi soal ibuku, sepertinya tidak akan mudah. Jadi saya memikirkan sebuah cara. Ceng. Ayo sini. Saya sengaja mengadopsi seorang anak untuk menghadapi ibu saya. Namanya Huomu Cheng. Dia dari panti asuhan yang sama denganmu. Kalian pasti punya banyak topik pembicaraan bersama. Cheng. Panggil Mama. Mama. Pesawat kecil berangkat, mulai berbelok. Ini adalah surat nikah saya dengan Jiming. Kamu ngapain? Kamu galak banget. Aku benci kamu. Jiming. Ini pertama kalinya aku minta tolong sama kamu. Aku tidak mau merawat Ceng lagi. Bagaimana kalau kita kirim dia pergi? Ran. Cheng sangat malang karena tidak punya ibu. Kamu harus lebih sabar dengannya. Bagaimana? Kita tidak bisa mencoba. Apa kita tidak bisa punya anak sendiri? Ran. Rahimmu bermasalah. Dokter bilang tidak boleh berhubungan intim. Kalau hamil, harus digugurkan juga. Aku tidak tega kamu menderita. Aku tidur di sebelah. Kamu istirahat lebih awal. Dia harus menjaga kesucian untuk Bai Qing. Tidak heran tidak mau menyentuhku. Huo Mucheng tahun ini 5 tahun usia. Dan Huo Jiming. Dan Bai Qing sudah menikah selama 5 tahun. Halo, Nona Jiang. Apakah Anda masih mendengarkan, Nona Jiang? Ada. Saya belum menikah. Tidak punya anak. Semua harta. Aku yang mewarisinya sendiri. Nona Jiang, selamat. Mulai sekarang kamu resmi menjadi Nona besar keluarga Zhou. Ran. Kamu bagaimana bisa kecelakaan? Ada yang terluka. Aku, Huo Jiming, bersumpah, seumur hidup ini hanya mencintaimu seorang. Kamu tidak punya keluarga. Aku adalah segalanya untuk sisa hidupmu, semua kekuatanmu. Sungguh indah. Ran. Apakah kamu terkejut? Jangan takut, suamiku ada di sini. Ternyata mencintai seseorang bisa diperankan. Ran. Aku baik-baik saja. Ayo. Kenapa? Kamu marah padaku. Apa kamu merasa aku datang terlambat? Ada tamu penting di rumah, jadi aku sedikit terlambat. Aku sudah mengatur semuanya. Segera setelah itu, aku datang.
Ran. Ibu, gendong aku. Baik. Ayah bukan sudah bilang padamu, harus memanggil tante, jangan panggil ibu. Ibumu adalah Jiang Ran. Dia bukan ibuku. Aku suka Bibi Bo. Aku ingin dia jadi ibuku. Ran. Cheng hanya bercanda denganmu. Anak-anak berbicara tanpa filter, jangan kau ambil hati. Jiming. Tamu terhormat yang kau maksud, itu Kakak Bai. Ini niatnya, tinggal di rumah kami. Ran. Aku yang minta Kakak Bai tinggal sementara di rumah kami. Sementara, dia baru saja kehilangan pekerjaan, dan tidak punya uang sama sekali. Saya berpikir, kita semua dari sekolah yang sama. Kalau bisa bantu, ya bantu. Xiao Ran, sudah lama tidak bertemu. Jiming. Rumah ini adalah hasil jerih payah saya. Kenapa kamu tidak memberitahu saya sebelumnya? Biarkan senior Bai tinggal di sini saja. Tidak cocok, kan? Ran. Kamu ngomong apa sih? Kita kan suami istri, milikmu juga milikku. Bukankah kamu bilang beberapa hari lalu, kamu nggak mau urus Cheng lagi? Kebetulan, Kakak Bai sangat cocok dengan Cheng. Bisa minta dia bantu menjaga, kamu juga bisa lebih fokus dengan pencatatan perusahaan. Tidak perlu. Lagi pula Huo Mucheng juga bukan anak kandungku. Lebih baik kita suruh dia pergi supaya lebih tenang. Oh, Kakak Bai juga jangan tinggal di rumahku. Perusahaan akan go public akhir-akhir ini. Aku tidak ingin repot melayani tamu. Kamu malah mau mengusir aku dan Bibi Bai pergi. Ini rumah ayah. Yang harus pergi itu kamu. Cheng, kamu bicara apa? Keterlaluan sekali. Seseorang. Bawa dia kembali ke kamar untuk merenung. Cuma merenung saja tidak ada gunanya. Kalau tidak dipukul dulu, dia nanti akan mengatakan hal yang lebih tidak sopan lagi. Aduh. Bibi Bai, tolong aku. Xiao Ran, Cheng masih kecil. Tubuhnya belum berkembang dengan baik. Kalau sampai terluka bagaimana, Kak Bai? Aku memukul anakku sendiri. Kenapa kamu terburu-buru? Atau dia adalah anak kandungmu? Aku hanya merasa anak ini masih kecil. Dan dia juga tidak melakukan kesalahan apapun. Ran. Kalau tidak mau saya memukul, ya sudah. Besok kita putuskan hubungan adopsi. Kirim dia pergi. Akhir-akhir ini urusan perusahaan yang go public sudah cukup membuat saya pusing. Kalau masih cari masalah lagi, saya tidak akan melanjutkan lagi. Itu tidak boleh. Perusahaan tidak bisa tanpamu. Ranyan, kamu benar. Anak yang bandel memang harus dipukul. Kalau tidak dipukul, tidak akan jadi orang. Biar kamu bandel. Xiao Ran. Tahan sedikit lagi. Yang paling penting sekarang adalah perusahaan go public. Aku benci kamu. Cheng. Anak ini benar-benar bandel. Nanti aku pasti akan memberinya pelajaran. Ranyan. Aku tahu kamu akhir-akhir ini sedih karena urusan perusahaan. Tapi jangan bertindak gegabah. Cheng sama sepertimu. Sejak kecil sudah yatim piatu, ditinggalkan orang tua, sangat malang. Nanti kamu, jangan lagi ucapkan kata-kata marah untuk mengusirnya. Selalu saja seperti ini. Setiap kali demi membujukku agar tetap bersama Huo Mucheng, mereka selalu membuka luka lamaku lagi dan lagi. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Cintanya ternyata begitu palsu. Biarkan Kak Bai tinggal di sini saja. Aku percaya dia bisa mengajar Cheng dengan baik. Baiklah.
Karena kamu sangat ingin mereka tinggal. Kalau begitu, aku akan mengikuti keinginanmu. Bagus sekali, Ran. Aku tahu kamu yang paling mengerti perasaan orang lain. Tapi saya punya syarat. Saya baru-baru ini tertarik pada sebuah apartemen mewah, lebih dari 70 juta. Bisakah kamu membelikannya untukku? Kenapa tiba-tiba ingin membeli rumah? Jiang Ran biasanya tidak mau menghabiskan uang sebanyak itu. Kenapa tiba-tiba minta hadiah yang begitu mahal? Apa dia menemukan sesuatu? Bukankah perusahaan akan go public akhir-akhir ini? Aku sedang merencanakan mengadakan pesta malam di rumah baru untuk menjamu tamu. Dengan begitu kamu juga akan lebih bergengsi. Bukankah begitu? Ternyata dia memikirkan aku. Benar juga, Jiang Ran menganggap aku dan perusahaan lebih penting daripada nyawanya sendiri. Baru saja aku berpikir yang tidak-tidak. Baiklah. Kalau kamu suka, suami beliin buat kamu. Sudah masuk, 70 juta yuan. Sore ini aku juga janjian lihat rumah. Aku pergi dulu. Tapi sore ini masih ada rapat besar di kantor. Rumah ini sangat diminati. Aku harus cepat-cepat putuskan. Selain itu, bukankah kamu sudah bilang, pekerjaan itu tidak akan pernah selesai. Jadi harus memuaskan diri sendiri tepat waktu. Baiklah. Hati-hati di jalan. Pakai yang ini saja. Mengurus administrasi. Daftarkan atas nama saya saja. Maaf, Nona Jiang. Rumah ini sebulan yang lalu sudah dipesan oleh Nyonya Huo. Nyonya Huo, istri dari grup Huo, istri presiden direktur, Nona Bai. Bulan lalu baru saja membayar uang muka bersama Pak Huo. Bersama-sama. Istri presiden grup Huo, Nona Bai. Cheer. Manajer Jiang, kamu hebat sekali. Grup Zhao, sebelumnya mereka tidak pernah melirik kita. Tulang yang sulit dikunyah seperti ini, kamu bisa menyelesaikannya. Kamu tidak melihatnya. Manajer Jiang begadang 3 malam berturut-turut. Seberapa keras dia bekerja untuk membuat rencana. Awalnya, grup Huo hampir bangkrut. Manajer Jiang, benar-benar dengan kekuatan sendiri, menyelamatkan grup Huo, dan membawanya kembali. Menurut saya, Manajer Jiang lebih cocok menjadi presiden grup Huo daripada Tuan Huo. Diam, kecilkan suaramu, jangan sampai Pak Huo dengar. Hah, Pak Huo juga jarang datang ke kantor. Dia ini cuma bos yang lepas tangan, jadi enak dan santai saja. Kalau bukan karena manajer Jiang, kita sudah kelaparan sejak lama. Itu saja. Meski dia mendengar, aku tetap akan bilang, manajer Jiang, barulah layak jadi presiden kita, keluarga Huo. Itu saja. Jangan ribut lagi. Perusahaan ini milik Tuan Huo. Semua orang seharusnya menghormatinya sedikit. Manajer Jiang, apakah Tuan Huo pernah menyelamatkan hidup Anda? Anda sepenuhnya mampu mendirikan perusahaan sendiri. Mengapa Anda harus membantunya? Manajer Jiang, apa diam-diam naksir Pak Huo? Sebenarnya aku dengan dia itu apa? Jiming sudah bilang, perusahaan belum stabil. Kita belum bisa mengumumkan hubungan kita. Aku sama Pak Huo, sebenarnya kami hanya teman baik, mitra kerja. Aduh, Ayo. Pada tahun kelulusan, aku melepaskan kesempatan melanjutkan studi, dan tawaran dari perusahaan besar, langkah demi langkah membangun host, telah mendukungku hingga setinggi ini. Tapi Huo Jiming di satu sisi memintaku untuk merahasiakan hubunganku dengannya dari orang lain. Di sisi lain membiarkan Baik King menyebarkan kemana-mana bahwa dialah Nyonya Huo. Sungguh konyol. Aku ingat di sini ada aturan, bisa menyesuaikan dengan status kekayaan pelanggan, menentukan prioritas. Memang ada peraturan ini, tapi grup Huo berada di peringkat kedua dalam daftar bisnis High City. Kecuali Anda adalah orang terkaya pertama di High City, dari keluarga Zhou. Jika tidak, aku adalah putri sulung keluarga Zhou. Menurut aturan kalian, hak utamaku lebih tinggi dari keluarga Huo. Aku mau rumah ini.
Aku adalah putri sulung keluarga Zhou. Aku mau rumah ini. Keluarga Zhou, orang terkaya di Haixi, hanya punya putra sulung laki-laki. Dari mana datangnya nona besar ini? Nona ini, jika Anda datang untuk membeli rumah, kami menyambut Anda. Tapi, jika Anda datang untuk mencari masalah, saya hanya bisa meminta satpam untuk mengusir Anda keluar. Tidak percaya. Kamu bisa cek dana. Kasih kamu sedikit pelajaran, kamu malah jadi tukang cat. Keluarga Zhou tidak punya emas murni. Keamanan mana? Usir dia dari sini. Berhenti. Tuan Jiang. Dia adalah keluarga Zhou, putri yang baru saja ditemukan. Segera akan diumumkan secara resmi. Tuan Jiang, Anda bilang ada, maka ada. Nona Zhou, maaf, Nona Zhou, saya benar-benar tidak mengenal orang hebat di depan saya. Tadi saya sudah menyinggung Anda. Tolong maklumi kesalahan saya. Jangan permasalahkan saya lagi. Sudah cukup, cepat urus administrasinya. Baik. Tenang saja. Aku akan segera pergi. Rumah ini hanya bisa menjadi milikmu. Ayo, ayo, ayo. Terima kasih, Pak Jiang, sudah membantuku keluar dari kesulitan. Sama-sama. Kamu adalah tunanganku yang sudah kupilih. Membantumu itu sudah sewajarnya. Tunangan. Data keluarga Zhou. Setelah Zhou Sun meninggal, grup Zhou dikelola oleh istri keduanya, Yan Mingtao, dan anak angkat Zhou Haojing, sebagai pengelola pengganti, meskipun kamu sudah menandatangani perjanjian warisan harta. Tapi pada akhirnya, kamu juga baru saja diakui sebagai anak haram yang kembali ke keluarga. Sangat sulit untuk berdiri teguh di keluarga Zhou. Tapi jika mereka ingin menargetkanku, seharusnya mereka sudah menghentikanku. Seharusnya kamu menandatangani perjanjian warisan. Itu hanya selembar perjanjian saja. Mereka ingin mencegahmu mewarisi. Ada banyak cara untuk itu. Kebetulan saja akhir-akhir ini, kesehatan Tuan sedang kurang baik. Mereka semua sedang menjenguk ke luar negeri, jadi belum sempat mencari masalah denganmu. Aku mengerti. Aku setuju untuk menikah. Keluarga Jiang memilihku, itu berarti memberiku dasar untuk berdiri di keluarga Zhou. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Kamu sangat pintar. Langsung paham. Tapi akhir-akhir ini aku sangat sibuk. Urusan pertunangan. Nona Jiang harus menungguku beberapa hari. Tidak apa-apa, aku juga masih ada urusan yang belum selesai. Perlu aku bantu menyelesaikannya. Maksudmu mantan suami penipu itu? Jiang Ran dia pekerja keras dan tidak mengeluh. Alat yang sangat berguna seperti ini tentu harus digunakan sampai detik terakhir. Maaf. Tidak bisa dipanggil mantan suami. Bagaimanapun juga Nona Jiang dan dia tidak memiliki hubungan pernikahan yang nyata. Tuan Jiang, ternyata semuanya sudah jelas. Tidak perlu. Saya bisa menangani semuanya. Namun, Tuan Jiang, keluarga Jiang di dalam negeri, tapi konglomerat papan atas, meskipun aku adalah pewaris keluarga Zhou, tetap tidak layak untuk menikah dengan Anda, kan? Selain itu, aib pernikahan palsuku di masa depan mungkin akan membawa masalah bagi keluarga Jiang. Kenapa Anda masih memilih saya sebagai tunangan Anda? Keluarga Zhou memang tidak bisa dibilang setara dalam status sosial, tapi masih cukup cocok. Lagi pula, saya butuh seorang istri yang penurut dan cerdas. Saya mengerti. Selama Pak Jiang membutuhkan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Sayang, malam ini aku ada acara, jadi aku tidak pulang. Lalu, bagaimana dengan kakak Bai? Dia baru akan resmi pindah besok. Kamu tidak perlu mengurusnya.
Kamu kenapa? Tidak apa-apa, tadi aku tidak sengaja menyenggol meja. Kenapa ada suara perempuan? Tadi ada yang lewat. Sayang, jaga kesehatan ya, aku akan merindukanmu. Bukankah aku sudah bilang, saat aku menelepon, jangan ganggu aku. Lalu, kenapa? Sepertinya hari ini aku harus mengajarmu dengan baik. 2 tahun terakhir, Huo Jiming entah sudah berapa kali menipuku seperti ini. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut bermain dalam sandiwara ini lagi. Manajer Jiang, kenapa kamu datang terlambat hari ini? Ada beberapa kontrak dana yang perlu ditandatangani oleh Anda. Jika terlambat, proyeknya akan gagal. Apakah sudah menghubungi Pak Huo? Sudah dihubungi, tapi sepertinya dia sangat sibuk. Dia bilang ada urusan yang perlu Anda tangani. Tentu saja dia sibuk. Dia sibuk tidur dengan baik, King. Letakkan di sini saja. Tunggu aku lihat dulu. Ran, kamu adalah istriku. Grup Huo adalah milik kita berdua. Saya tidak ada. Kamu bisa menggantikan saya untuk mengelola semuanya. Semua dokumen, kamu berhak untuk menandatangani. Tidak perlu bertanya kepada saya. Manajer Jiang, kamu tidak memiliki saham Huo. Apa hakmu untuk menggantikan Tuan Huo? Tandatangani kontrak. Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, siapa yang bertanggung jawab? Ran, nanti temani aku pura-pura sebentar. Menenangkan suasana para pemegang saham. Manajer Jiang, aku rasa kamu terlalu terburu-buru. Menandatangani kontrak diam-diam juga demi kebaikan perusahaan. Kali ini aku tidak akan menghukummu. Tapi kalau terjadi lagi, pergilah ke bagian hari untuk ambil surat pengunduran diri. Saya mengerti, Pak Huo. Maaf. Jiang Ran, sekarang kamu sudah makin hebat. Ya, berani-beraninya kamu tidak angkat teleponku. Ada urusan apa? Bagus. Anak yang tidak punya orang tua, memang tidak punya sopan santun. Sekarang ketemu aku, bahkan panggil ibu saja tidak mau ya. Anda ibunya Huo Jiming, bukan ibuku. Berani juga membantah. Katakan. Sudah berapa hari kamu tidak ke rumah lama, mencuci pakaian dan memasakkan aku? Kamu tidak takut, aku akan menyuruh Jiming memecatmu. Seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur, bisa menikah dengan keluarga Huo kami. Itu semua karena kamu, kebahagiaan yang didapat selama 8 generasi. Ini lagi kalimat yang sama. Selama 2 tahun ini, aku selalu berpikir, aku tidak bisa memiliki anak, merasa tidak layak untuk keluarga Huo. Di mana-mana menyenangkan ibu mertua ini, dia malah baik, sama sekali memperlakukan saya seperti pembantu. Sakit sekali. Kamu pakai tenaga sebesar ini, apa mau membunuh saya? Dengan tulang tua ini, kamu bilang kamu, anak tidak bisa lahir juga tidak apa-apa. Hal kecil ini saja kamu tidak bisa lakukan dengan baik. Kekakuanmu manis sekali, aku sendiri sudah punya diabetes. Kamu ini, apakah kamu sengaja ingin membunuhku, Ibu? Aku sudah bilang sama kamu, aku buatkan sup tulang untukmu, tapi kamu malah mau minum sup jamur putih. Berani-beraninya kamu membantah aku. Percaya atau tidak, aku akan suruh Jiming cerain kamu. Aku akan buatkan lagi untukmu sekarang juga. Berani-beraninya kamu melotot ke aku. Percaya atau tidak, aku bisa suruh Jiming ceraikan kamu. Silakan saja. Kalau begitu, lebih baik kamu suruh dia
cepat-cepat cerai denganku. Aku malah sangat menginginkannya. Kamu tunggu saja, ya. Halo, Ma, ada apa? Jiming, aku mau bilang sama kamu tentang Jiang Ran. Dia benar-benar keterlaluan. Kamu harus mengajarnya dengan baik. Ran bertengkar denganmu. Dia memarahiku, bahkan mengusir saya dari rumah kalian. Pergi begitu saja. Usiaku sudah segini, tapi masih dimarahi menantu perempuan. Sungguh malu sekali aku. Ibu, jangan khawatir. Aku akan telepon dan tanya dia. Jiang Ran, kamu berdebat dengan ibu. Iya. Ran, ibu punya sifat yang buruk. Kamu kan sudah tahu. Dia adalah orang yang lebih tua. Kamu harus lebih mengalah padanya. Seekor ayam betina yang tidak bisa bertelur, bisa menikah masuk ke keluarga Huo kami. Hal kecil seperti ini saja kamu tidak bisa lakukan dengan baik. Itu semua adalah keberuntungan yang kamu dapatkan dari 8 generasi leluhurmu. Percaya atau tidak, aku bisa suruh Jiming cerai denganmu. Begini saja, malam ini kamu pulang ke rumah lama, minta maaf padanya, anggap saja masalah ini selesai. Huo Jiming, aku sudah muak dengan ibumu, mau aku minta maaf padanya. Tunggu di kehidupan berikutnya saja. Ayo, pengantin wanita dan pria, silakan berciuman. Mending ganti pose saja. Foto ini dipajang di rumah. Kalau dilihat orang, malu juga. Kalau begitu, ganti pose saja. Oke. Seharusnya aku sudah tahu, dia tidak benar-benar mencintaiku. Untungnya sekarang, penemuan ini belum terlambat. Huo Jiming, baik King, kalian sudah memanfaatkan saya selama 6 tahun. Saya akan membuat kalian merasakan rasa ditipu. Ini Jiang Ran, dia makin lama makin temperamental. Sudahlah. Bagaimanapun juga, perusahaan kita sebentar lagi akan go public. Kamu segera bisa benar-benar lepas darinya. Tapi kalau aku tidak pulang untuk menenangkannya, aku khawatir. Dia benar-benar tidak peduli lagi dengan perusahaan. Itu tidak mungkin. Jiang Ran sudah melangkah 99 langkah. Dia tidak mungkin menyerah di langkah terakhir. Tidak mungkin. Kamu benar. Jiang Ran ini memang dimanjakan olehku, jadi dia jadi semakin mudah marah. Biarkan saja dia. Tuan Huo, ada masalah besar di perusahaan. Baik Group. Kerjasama Zhao Group dan Li Group. Karena kita terlambat mentransfer dana, semuanya gagal. Apa yang kamu bilang? Jiang Ran, kenapa kamu tidak menandatangani atas nama kontrak pembayaran itu? Apa kamu tahu, karena kesalahanmu, perusahaan menanggung kerugian sebesar apa? Huo Jiming, aku tidak mau melanjutkan lagi. Perusahaan Huo aku serahkan padamu. Jiang Ran mau mengundurkan diri. Perusahaan Huo adalah hasil kerja keras Jiang Ran selama 2 tahun terakhir. Seluruh pengabdiannya, bagaimana mungkin dia tega mengundurkan diri? Huo Jiming, aku sudah muak dengan ibumu. Ingin aku minta maaf padanya. Di kehidupan selanjutnya saja. Sepertinya dia benar-benar kesal dengan ibuku, sampai-sampai dia mengajukan pengunduran diri. Kontraknya mungkin juga karena marah. Jadi dia lupa untuk menandatanganinya. Ran. Halo. Nomor yang Anda hubungi. Untuk sementara tidak dapat diangkat. Silakan coba lagi nanti. Jiang Ran tidak mengangkat telepon dariku. Dulu dia takut aku menunggu terlalu lama. Setelah dering berbunyi, langsung diangkat begitu ada panggilan. Jiang Ran, kamu kan sudah dewasa, tidak bisakah kamu lebih pengertian? Masalah kecil saja,
Perlu marah sebesar itu. Manajer Jiang. Direktur Huo. Apakah kamu melihat manajer Jiang? Manajer Jiang sudah resign. Selesai deh. Aku sudah susah payah mengatur janji dengan 3 mitra kerja. Untuk datang sore ini dan negosiasi ulang kerja sama. Tapi dia sudah tidak ada. Sekarang harus bagaimana? Dia tidak ada, aku yang akan bicara. Bagaimana? Tanpa Jiang Ran, perusahaan tidak mau bertransaksi. Tapi, Pak Huo, mitra kerja perusahaan, selalu berhubungan dengan manajer Jiang. Mereka hanya mengenal manajer Jiang. Sekarang manajer Jiang tidak ada. Bagaimana ini? Kamu juga imut, pergi sana. Jiming. Di mana Jiang Ranren? Bukankah sudah bilang, dia akan datang minta maaf padaku. Aku sudah menunggunya, sepanjang malam. Ibu datang tepat waktu. Cepatlah pergi dan minta maaf pada Jiang Ran. Apa? Suruh aku minta maaf padanya. Kenapa? Karena dia memegang proyek inti perusahaan untuk kuartal berikutnya. Karena dia orang yang bisa membuat grup Go Public. Anda bertengkar dengannya, hingga dia mengajukan pengunduran diri. Sekarang sudah terlambat, 3 mitra kerja batal tanda tangan kontrak. Perusahaan rugi jutaan. Ibu bersikap lunak dulu saja. Nanti setelah perusahaan Go Public, tidak perlu lagi melihat muka dia. Baiklah. Ini semua karena aku menghargai kamu. Jadi Jiang Ran sengaja tidak menjawab teleponku. Jiang Ran. Maaf ya, Mama minta maaf sama kamu. Ada masalah di perusahaan. Cepatlah kembali dan bantu Jiming. Tidak usah. Aku tidak suka memaksa orang lain untuk minta maaf. Lagi pula, aku sudah mengundurkan diri. Urusan perusahaan. Jangan cari aku lagi ke depannya. Kamu. Ran. Aku sudah melihat laporan pengunduran dirimu. Perusahaan tidak bisa tanpamu. Aku tidak akan menyetujuinya. Jangan marah lagi sama aku. Cepatlah kembali. Oke. Tidak disetujui juga tidak apa-apa. Kalau begitu, izinkan aku cuti panjang. Akhir-akhir ini aku sangat lelah. Ingin liburan ke luar negeri. Tapi, perusahaan sedang di masa krusial untuk Go Public. Bagaimana kalau kamu istirahat setelah semuanya selesai? Meski aku tidak istirahat, aku juga tidak bisa membantu perusahaan apa-apa. Huo Jiming. Aku sudah memikirkannya. Aku tidak penting di perusahaan ini. Para investor yang aku ajak bicara sekarang sangat berhati-hati. Kecuali aku adalah bagian dari grup Huo, pemegang saham. Syarat yang diajukan baru akan punya bobot. Ran. Apa maksudmu dengan ucapan itu? Beri aku setengah saham grup Huo. Kalau tidak, urusan perusahaan, aku tidak akan ikut campur lagi nanti. Setengah saham. Ran, kita suami istri. Sahamku, sebenarnya sudah setengah milikmu. Tidak perlu repot-repot. Benar sekali, kita adalah suami istri. Meskipun kamu memberikan saham kepadaku, tetap saja itu milik kita. Aku juga demi kebaikan perusahaan. Semakin banyak saham yang aku miliki, semakin besar pula keuntungan yang dibicarakan dengan mitra. Jadi, pikirkan baik-baik. Silakan pertimbangkan dengan baik. Besok malam, ikutlah denganku ke jamuan bisnis. Menggantikan Tuan Zhou untuk berpidato. Siapkan diri dengan baik. Keluarga Zhou tidak akan mengungkapkan identitasmu. Kamu harus proaktif. Membangun momentum untuk kembalimu. Tidak kusangka, Pak Jiang kelihatannya dingin. Tapi ternyata cukup perhatian juga. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Pak Jiang. Jiang Ran. Halo. Setengah saham. Dia benar-benar berani minta setinggi itu. Jiming, kamu tidak boleh terus memanjakannya seperti ini. Ibu, tolong jangan banyak bicara. Kalau bukan karena ibu bertengkar dengan Jiang Ran, masalahnya juga tidak akan seperti ini.
Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Ini bukan hari pertama aku bertengkar dengannya. Mana aku tahu dia tiba-tiba jadi gila. Jiming, apa mungkin dia selingkuh dengan pria lain di luar? Makanya berani begitu sama kamu. Kamu ngomong ngawur apa sih? Aku percaya Ran, dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Huo Jiming, aku ini ibumu. Kamu demi Jiang Ran itu berteriak-teriak sama aku. Baik. Mulai sekarang, Lakukan apapun yang kamu suka. Aku tidak akan mengurusi kamu lagi. Jiang Ran sangat menyukaiku. Tidak mungkin dia berubah hati. Tuan, saya baru saja membereskan kamar, menemukan semua barang istri. Sudah tidak ada lagi. Apa dia sudah pindah? Apa maksudmu? Jiming. Barusan bagian penjualan rumah meneleponku. Mereka bilang, rumah yang sudah kita pesan sebelumnya sudah diambil orang. Bagaimana ini? Kalau sudah direbut, ya sudah. Kebetulan perusahaan juga kehilangan banyak proyek. Uang muka yang dikembalikan, masukkan saja dulu ke rekening perusahaan, biar bisa menutupi kerugian. Bukankah perusahaan sebentar lagi akan go public? Bagaimana bisa tiba-tiba mengalami kerugian besar? Jiang Ran bertengkar dengan ibuku, tidak ada yang menandatangani kontrak, jadi proyeknya semua gagal. Jiang Ran benar-benar kejam, tidak peduli dengan perusahaan. Ini bagaimana mungkin? Dia baru saja bilang padaku, akan pergi berlibur, begitu cepat sudah memindahkan semua barangnya. Atau, dia memang sudah lama ingin pindah. Bagus sekali. Dia sudah pergi. Kita bertiga sebagai keluarga. Akhirnya kita bisa bersama. Diam. Jiming, kamu gila. Kenapa kamu begitu galak pada anak? Papa sangat menakutkan. Apa papa tidak mau kita lagi? Ceng-ceng, baiklah. Mari kita kembali ke kamar dulu ya. Jiming, kamu jangan-jangan benar-benar jatuh hati pada Jiang Ran, ya? Mana mungkin? Kalau aku punya perasaan padanya, aku tidak akan menikah denganmu, dan punya anak. Aku hanya khawatir kalau dia benar-benar pergi, perusahaan tidak bisa go public, semua kekacauan ini tidak ada yang membereskan. Tidak akan terjadi. Setelah Jiang Ran meninggalkanmu, meninggalkan grup Huo, dia tidak punya apa-apa. Dia tidak akan pergi. Benar juga. Dia bilang, asalkan diberi setengah saham keluarga Huo, dia akan kembali. Aku akan setuju dulu. Bujuk dia kembali dulu, baru bicara. Apa? Setengah saham kepemilikan. Jiming, kamu sama sekali tidak boleh kompromi. Kalau kamu serahkan saham itu padanya, perusahaan Huo bisa-bisa jadi bermarga Jiang. Lalu menurutmu harus bagaimana? Sekarang rekan kerja sama perusahaan, hanya mengenal Jiang Ran. Tanpa dia, jangan harap bisa go public. Perusahaan ini siap-siap bangkrut saja. Jiming, kamu tidak lihat grup alumni. Lihat ini, mereka semua bilang, keluarga Zhou mengakui seorang nyonya besar. Ini adalah sekolah kami. Selama kita bisa berhubungan dengan Nona Zhou, semuanya akan berjalan lancar. Perusahaan yang berbeda juga bisa go public, kan? Jiang Ran. Jiang Ran. Bagaimana mungkin? Jiang Ran seharusnya tidak seberuntung itu. Tidak mungkin. Kenapa sampai berjuang mati-matian untuk keluarga Huo? Memang juga. Tapi hanya dengan foto buram ini, kita mau cari tahu di mana berita tentang Nona Zhou, apalagi bicara kerjasama, atau membangun hubungan. Jiming, tentang hal ini, kamu tidak perlu khawatir. Kakak senior saya, hubungannya dengan Nona Zhou sangat baik. Dia bilang kepada saya, Nona Zhou sudah setuju, telah menginvestasikan dana ke perusahaan Huo. Besok sore, kita bisa bertemu untuk menandatangani kontrak. Kamu serius? Iya. Tapi meskipun Huo adalah yang kedua di Haixi, asetnya belum mencapai 10% dari milik Zhou. Keluarga Zhou benar-benar bersedia
bekerja sama dengan kita. Tenang saja. Kakak seniorku adalah pakar keuangan terkenal. Tidak ada kerjasama yang tidak bisa dia bicarakan. Dia pasti tidak akan menipuku. Ah, King, kamu benar-benar keberuntunganku. Jingming. Kita berdua adalah suami istri. Tentu saja aku akan membantumu melewati masa sulit ini. Ah, King, setelah perusahaan berhasil go public, aku akan membujuk keluargaku agar ibu dan nenek menerima kamu. Jingming. Aku sudah membantumu sebesar ini. Apa kamu tidak seharusnya memberi aku sedikit imbalan? Maaf, Ah King. Aku tidak punya suasana hati sekarang. Nona Zhou, saya adalah konsultan dari Xiaomao Finance. Liu Ding. Saya ingin mengajak Anda makan siang hari ini. Bicara soal kerjasama. Orang-orang ini benar-benar punya informasi yang cepat. Bahkan nomor ponsel saya juga bisa mereka dapatkan. Saya tidak punya waktu. Saya tawarkan 1 juta. Beli waktu setengah jam Anda. Saya juga membantu Huo Zong dari grup Huo menjalin hubungan. Kerjasama ini tidak harus dibicarakan secara mendalam. Anda hanya perlu hadir saja. Bagaimana? Grup Huo. Baiklah, kita ketemu di mana sore ini? Menarik. Kalau sampai Huo Jiming tahu kalau aku adalah putri sulung keluarga Zhou, kira-kira seperti apa ekspresinya? Kakak senior, semua ini berkat kamu kenal dengan Nona Besar Zhou. Ini sangat membantu kami. Nona Besar Zhou sangat sibuk. Bisa meluangkan waktu untuk bertemu kalian. Adalah kehormatan bagi kalian. Agar Nona Besar Zhou mau datang ke sini, aku sampai mengeluarkan 2 juta untuk mengurusnya. Adik seperguruan. Bagaimana menurutmu soal uang ini? 2 juta. Kakak senior, uang ini, kami pasti tidak akan membiarkanmu yang bayar. Tunggu sampai kami bertemu Nona Besar Zhou, baru kami akan bayar. Tidak ada sedikit pun ketulusan. Lebih baik aku serahkan ke Nona Besar Zhou. Katakan saja, suruh dia jangan datang. Tidak bisa begitu. Jiming. Bagaimana kalau kita beri uang dulu ke kakak senior? Kamu lihat, lagi pula kita sudah berhubungan dengan keluarga Zhou. 2 juta ini akan segera kembali didapatkan. Ini sudah lebih baik. Saya rasa waktunya sudah hampir tiba. Nona Zhou seharusnya segera tiba. Saya pergi menjemput. Jiming, pasti Nona Zhou yang datang. Halo, Nona Zhou. Saya adalah CEO dari grup Ho. Jiang Ran. Jiang Ran, kamu adalah nona besar dari keluarga Zhou. Iya. Saya adalah keluarga Zhou, satu-satunya ahli waris dari warisan miliaran yuan. Xiao Ran, bagaimana kamu bisa melakukan penipuan seperti itu? Nona Zhou ada di mana? Kamu tidak takut mati? Apakah kamu takut Jiming berhubungan dengan Nona Zhou? Kalau begitu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Saham Ho sudah diambil alih, jadi sengaja datang ke sini untuk mengacau. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Aku belum sebosan itu. Ah! Bagus sekali, Jiang Ran. Karena kamu adalah Nona Zhou, pasti akan membantu Ho kembalikan hidup yang mati. Sudah jelas, jangan sampai kamu tertipu olehnya.
Senior kakak saya pergi menjemput. Nona Zhou pergi. Dia bahkan tidak pergi bersama senior kakak saya. Kembali bersamanya. Bagaimana mungkin itu benar-benar terjadi? Nona Zhou. Jiang Ran, apakah aku harus bersenang-senang? Pergilah. Kalau tidak nanti, Nona Zhou datang. Kalau tahu kamu menyamar sebagai dia, aku juga tidak bisa melindungimu. Jadi saya juga baik hati. Ingin mengingatkan kalian, tidak peduli seberapa lama kalian menunggu. Nona Zhou tidak akan datang. Kenapa? Liu Ding dari grup Xiaomao hanyalah seorang penipu. Grup Xiaomao adalah sebuah perusahaan cangkang. Bahkan karyawan pun disewa dengan biaya. Apa kalian tidak bisa melihatnya? Apa? Tidak mungkin. Kakak senior saya tidak mungkin menipuku. Tidak percaya. Jadi kalian bisa coba. Apakah bisa menghubungi teleponnya? Maaf. Pengguna yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kakak saya pasti sedang sibuk. Saya akan coba lagi. Tidak peduli berapa lama kalian menelpon, tidak akan ada yang mengangkatnya. Huo Jiming. Grup Huo adalah saya yang membangunnya sendiri. Kau biarkan seorang sampah yang tidak bisa apa-apa menghancurkan jerih payahku. Jiang Ran, kamu bicara terlalu kasar. Pasti ada yang kamu lakukan. Sampai-sampai kakak guruku tidak mengangkat teleponku. Kamu masih punya muka untuk membalikkan fakta. Nona Zhou, akhirnya Anda datang juga. Ayo, naik ke atas. Bawa dia ke kantor polisi. Ini. Kalian sedang apa? Berani memanfaatkan nona besar kami untuk menipu uang. Siap-siap saja mendekam di penjara. Nona Zhou, aku tahu aku salah. Nona Zhou. Kalian juga sudah bilang, aku bukan siapa-siapa. Nona besar keluarga Zhou. Aku mana punya kemampuan sebesar itu. Huo Jiming. Apakah data ini asli atau palsu? Kamu selalu bisa mengerti, kan? Baik, King. Kamu malah membuatku memberi kepada penipu ini 200 juta. Sudah paham. Aku juga cuma ingin membantu. Apakah malah memperburuk keadaan? Kalau begitu, kamu cukup hebat, ya. Itu lebih baik daripada kamu hanya bisa melihat perusahaan Huo bangkrut tanpa melakukan apa-apa. Kamu sendiri yang tidak mampu. Jangan menganggap semua orang sama seperti kamu. Ini adalah yang baru saja saya bicarakan dengan Nona Zhou. Kontrak yang ditandatangani. Jiang Ran, aku sudah tahu, perusahaan pasti tetap bergantung padamu. Dengan kontrak ini, perusahaan Huo pasti bisa sukses go public. Jangan buru-buru. Kontrak keluarga Zhou minggu ini bukan dengan perusahaan Huo, tapi dengan perusahaan baru yang saya dirikan, Grup Lanjian. Ran, apa maksudmu dengan itu? Saya bisa memberikan kontrak ini kepadamu. Syaratnya adalah kamu memenuhi janjimu kepada saya. Setengah saham Huo beri padaku. Kalau tidak, jangan bicara. Ran, kita kan suami istri. Kamu harus buat keributan seperti ini. Suami istri juga harus jelas hitungannya. Huo Jiming. Kalau aku bisa membangkitkan sebuah Huo Corporation, bisa membantu mengangkat yang kedua, kontrak keluarga Zhou minggu ini. Kalau kamu tidak mau, ya sudah. Ran. Aku janji padamu. Besok pagi kamu datang ke Huo, aku beri kamu setengah saham. Tidak bisa, Jixming. Jangan lupa, kamu dan dia pura-pura. Diam.
Apa itu? Ranfan. Tidak apa-apa. Sampai jumpa besok. Jixming. Kamu memukulku demi Jiang Ran. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Kamu memberi saham padanya. Saat dia tahu tentang pernikahan palsu kalian, kamu akan kehilangan segalanya. Aku sudah punya rencana untuk hal ini. Jangan tambah keributan lagi. Jiming. Ini adalah pertama kalinya kamu memukulku. Apa kamu sudah tidak mencintai aku? Kamu jelas-jelas pernah bilang, karena rasa terima kasih, kamu akan mencintai aku seumur hidupmu. Sadar, sadar, jangan tidur. Kalau tidur, kamu tidak akan pernah bangun lagi. Percayalah padaku, aku pasti akan membawamu pergi. Ambulans segera datang. Di sini. Di sini. Aking. Karena aku sudah bersumpah bahwa aku akan mengingat kebaikan ini seumur hidup, dan tidak akan pernah melupakannya. Aku akan selalu mengingatnya. Aku mencintaimu. Kamu adalah segalanya bagiku. Selanjutnya, mari kita sambut dengan bangga pemimpin grup Jiang, Bapak Jiang Ben naik ke panggung untuk berbicara. Selamat malam. Saya merasa sangat terhormat. Tuan Jiang di negara C. Jadi malam ini dia masih bisa kembali dan menemani saya menghadiri jamuan malam. Tidak heran dia begitu rasional tentang pernikahan. Dia memang hanya butuh pasangan. Tidak perlu pacaran. Tenang saja, Tuan Jiang. Saya tidak akan menghambatmu. Nyonya Yan dan Zhou Shao bukan pergi ke luar negeri untuk merawat. Apakah Tuan Zhou sudah datang? Apakah masih ada orang dari keluarga Zhou yang bisa datang ke pesta? Kamu tidak tahu, anak haram Zhou Sun itu sudah ditemukan. Dia mendapatkan warisan triliunan. Anak haram ini berpenampilan sangat mencolok. Jangan-jangan dia menganggap tempat ini sebagai panggung pertunjukan. Nanti dia masih harus mewakili keluarga Zhou untuk naik panggung memberikan pidato. Tunggu saja, lihat dia malu-maluin. Nyonya Yan, Anda tenang saja. Semuanya sudah diatur. Hari ini aku pasti tidak akan membiarkan anak haram ini mencuri perhatian. Selama semuanya berjalan lancar, kamu pasti akan mendapatkan keuntungan. Sepertinya. Selanjutnya, dipersilakan perwakilan grup Zhou, Nona Zhou untuk naik ke panggung dan berpidato. Halo semuanya, saya adalah putri tertua keluarga Zhou, Jiang Ran. Selanjutnya, saya akan mewakili keluarga Zhou. Di mana naskah pidato saya? Kenapa berhenti? Ternyata hanya hiasan belaka. Kalau tidak bisa bicara, turun saja. Jangan sampai mempermalukan keluarga Zhou. Pak Jiang. Pak Jiang, bukankah dia masih di sini sore tadi, memberi pidato di negara C? Dari negara C kembali, penerbangan masih butuh 6 jam. Apakah dia langsung setelah turun dari pesawat? Hanya saja datang ke pesta, begitu terburu-buru. Apakah karena ingin bertemu seseorang?
Maaf, tunanganku. Aku datang terlambat. Tunanganku, aku tidak salah dengarkan. Nona Zhou ini baru saja mengakui hubungan dengan keluarga Zhou. Dia benar-benar menikah dengan Pak Jiang. Benar-benar beruntung. Dia benar-benar kembali untukku. Dia buru-buru pulang. Ran. Aku sudah pulang. Kamu bisa mulai sekarang. Jadi, Nona Zhou tidak karena tidak bisa berbicara, melainkan menunggu Pak Jiang pulang. Selamat malam. Saya merasa sangat terganggu. Selamat malam. Baru saja terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ada yang mengutak-atik naskah pidato saya. Di situ kosong semua. Sepertinya Yan Mingtao, mereka berdua, ibu dan anak, tidak bisa duduk diam. Tapi kamu sangat hebat. Tanpa naskah pidato, kamu bisa menyelesaikannya dengan sangat baik. Sore hari, saya kebetulan menonton pidato Tuan Jiang, mencuri sedikit ilmunya. Tidak ada kemampuan yang nyata, tapi tidak bisa dipelajari. Tuan Jiang, saya pikir kamu tidak akan datang. Kalau saya tidak datang, siapa yang akan mendukungmu? Direktur Jiang. Nona Zhou. Saya Liu dari Jingzhou. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda di masa depan. Saya Feng dari Jiangzheng. Saya berharap bisa mengundang Nona Zhou untuk makan. Saya menantikan kerja sama. Bukankah kamu bilang tidak akan membiarkannya mencolok, kan? Apakah benar sudah mengganti naskah pidato? Nyonya Yan, saya bersumpah, saya benar-benar sudah menggantinya. Kalau tidak percaya, saya akan foto dan kirimkan. Nyonya Yan, anak haram ini, berani sekali ya. Saya akan tunjukkan sekarang. Nyonya Yan dan Tuan Zhou, kalian hanya bisa menggunakan cara-cara kuno seperti ini untuk menjebak orang. Tidak heran pewaris keluarga Zhou. Hanya aku. Wanita ini sombong sekali. Dia kira siapa dirinya. Hanya beruntung bisa bergantung pada keluarga Jiang. Kalau tidak, sudah ada yang mengurusi dia. Ibu, kenapa terburu-buru? Orang dalam lingkaran sudah tahu. Jiang Yi terkenal, tidak tertarik pada wanita. Ini hanya pura-pura mesra saja. Siapa yang mau mengambil hati? Apalagi para pemegang saham perusahaan itu, tidak akan pernah mengakuinya. Hanya bisa bicara doang. Pewarisan yang tidak punya kemampuan sejati. Hao Jing, kau punya cara. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan pergi ke Haixi. Aku akan menemui Jiang Ran. Pasti akan membuatnya mundur. Minum sebanyak ini, juga tidak takut terjadi sesuatu. Aku sudah terbiasa. Sebelumnya kerjasama dengan keluarga Huo. Semua aku yang minum seperti ini. Dulu tidak pernah terjadi apa-apa. Sekarang ada Tuan Jiang, maka pasti tidak akan terjadi apa-apa. Barusan kamu bisa, biarkan aku menahanmu minum. Kita akan segera menikah. Kamu bisa mengandalkanku. Menikah buat apa? Semua itu palsu juga. Pada akhirnya, kita tetap harus mengandalkan diri sendiri. Jiang Ran. Aku bukan Huo Jiming.
Tentu aku tahu. Kamu bukan dia. Dia hanya tahu memanfaatkan aku, lalu meninggalkan aku. Maaf, tanpa undangan, tidak bisa masuk. Tidak bisakah diberi kelonggaran? Saya adalah presiden grup Huo. Bahkan jika kamu adalah Raja Langit sekalipun, tanpa undangan tidak bisa masuk. Kalau bukan karena dengar Nona Zhou akan hadir di pesta ini, aku tidak akan coba-coba datang. Selama bisa terhubung dengan keluarga Zhou, saham tidak perlu diberikan ke Jiang Ran. Maaf ya. Suara Jiang Ran Membuat bajumu basah. Pasti aku salah dengar. Bagaimana mungkin dia bisa berbaring di pelukan pria lain? Bantal, jangan pergi. Aku ingin memelukmu saat tidur. Lepaskan. Saya mau mandi. Mandi. Saya juga mau mandi. Kamu sudah mabuk. Tidak takut tenggelam. Tolong bantu saya mandi. Kamu terhadap setiap pria, apakah semuanya seperti ini? Apakah hal yang sama terjadi pada Hu Jiming? Hu Jiming. Tidak mungkin. Setiap kali aku mabuk, dia selalu tidak di rumah. Pasti dia pergi menemani istrinya, Bai Qing. Aku benar-benar tidak menyangka, aku adalah wanita itu. Kamu bukan. Hei. Ran, kamu di mana? Jangan lagi marah padaku. Aku akan menjemputmu pulang sekarang. Bagaimana? Aku. Ran Fan. Kamu sedang apa? Dia sedang sibuk. Kamu siapa? Di mana Jiang Ran? Berikan ponselnya padanya. Kamu bahkan tidak berhak tahu siapa aku. Halo, halo. Di dekat Jiang Ran, ternyata ada pria lain. Jiang Ran, kamu berani mengkhianatiku. Maaf. Aku sedikit cemburu. Jadi aku memanfaatkan situasi. Aku pergi mandi dulu. Jiang Ran. Sungguh tidak berguna. Hanya dicium oleh calon suami di masa depan, kan? Apa perlu sampai semerah ini? Tapi ini adalah ciuman pertamaku. Jiang. Tuan Jiang. Kita akan segera menikah. Ah. Jangan panggil aku Tuan Jiang lagi. Boleh panggil namaku. Ai. Kalau begitu, tidur lebih awal ya. Aku akan istirahat di sebelah. Ai. Bolehkah saya bertanya, apa yang terjadi dengan luka di dada Anda? Suatu ketika, ada pertemuan kamar dagang internasional yang mengalami serangan teroris. Saya tertembak di dada. Kamu hebat sekali, Abang. Ini bukan hebat. Luka seberat ini. Dengan ringan dia mengatakannya, tidak seperti saya. Saya tidak tahan rasa sakit. Rasa dendam juga kuat. Sama sekali tidak bisa melepaskan.
Takut sakit tidak perlu ditahan. Nanti saya akan melindungimu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Ini akan meledak. Jangan pedulikan saya, tidak bisa. Kamu masih muda, dan memiliki masa depan yang cerah. Harus bertahan hidup. Tapi, kita tidak saling mengenal. Saya tidak dapat memiliki keturunan karena sakit. Tidak bisa memiliki anak. Menyelamatkanmu, setidaknya bisa menebus. Penyesalan tidak bisa menjadi ayah. Sayangnya ketika saya menemukan, pria yang menyelamatkan saya adalah Zhou Sun. Dia sudah meninggal. Untungnya, rasa terima kasih ini masih bisa aku balas kepada putrinya. Kamu adalah calon istriku di masa depan. Tentunya aku harus memperlakukanmu dengan baik. Ai, tenang saja. Tentang Ximing, aku akan segera menyelesaikannya. Aku percaya padamu. Istirahatlah lebih awal. Ayo warnai, kau datang. Huo Jiming. Di mana saham yang aku mau? %40. Kau bilang akan memberiku setengahnya. Aku yang akan datang. Kalau kamu tidak serius seperti ini, maka tidak perlu membuang waktu satu sama lain. Rang-rang, jangan terburu-buru. Kita bicarakan baik-baik. Keluarga kita cuma memiliki 70% saham. Ini uang yang saya dan ibu kumpulkan untukmu. Sisanya masih di tangan nenek saya. Saya juga tidak bisa mengambilnya. Kalau begitu, tolong, Pak Huo, setujui surat pengunduran diriku. Biarkan grup Huo menunggu kehancurannya. Jiang Ran, sampai kapan kamu mau berbuat keributan? Siapa pria yang menelepon tadi malam? Katakan yang sebenarnya, apakah di luar sana ada orang lain lagi? Iya. Jiang Ran. Aku menikahi kamu karena aku menahan tekanan dari keluarga Huo. Sejumlah besar tekanan, agar bisa bersamamu. Aku bahkan rela tidak memiliki anak kandung, untuk mengadopsi Cheng Cheng. Bagaimana kamu bisa mengkhianatiku? Aku yang mengkhianatimu, Huo Jiming. Dulu kamu yang terus-menerus mengejar, memaksa untuk mendapatkan aku. Aku tidak pernah harus menikah denganmu. Huo Mucheng tidak memperlakukanku dengan baik. Kamu yang memaksa mengadopsinya. Selain itu, apa yang kamu lakukan dengan baik King? Kamu sendiri yang tahu jelas dalam hatimu. Ran. Kamu ngomong apa sih? Aku dan senior Bai bisa ngapain? Apa kamu salah? Paham. Huo Jiming. Aku kasih tahu kamu, sekarang mitra kerja Huos. Dia hanya mengenal saya. Saya memberi kamu waktu 2 hari. 2 hari kemudian, jika saya tidak melihat setengah dari saham, nasib keluarga Huo, saya tidak akan peduli lagi. Jiming, bagaimana pembicaraanmu dengan Jiang Ran? Tidak berhasil. King. Kamu mungkin harus pergi ke luar negeri dulu untuk menghindar sebentar. Pergi ke luar negeri, kenapa? Pergi ke luar negeri untuk menghindar sebentar. Aku curiga. Dia sudah tahu urusan kita. Dia tahu seberapa banyak. Saya tidak yakin. Tapi dia seharusnya tidak tahu tentang pernikahan palsu kita. Pokoknya, kamu dulu pergi ke luar negeri untuk sembunyi sebentar. Besok pagi aku akan bawa kamu mengurus proses ke luar negeri. Tunggu aku menenangkan dandan dulu. Kamu kembali lagi ya. Ming. Aku susah payah akhirnya bisa berkumpul dengan kamu dan Cheng Cheng sekeluarga. Kenapa aku harus pergi? Aben banyak membantu aku. Tidak tahu apakah dia suka hadiah ini. Apakah dia akan menyukainya? Ai.
Apakah kamu punya waktu untuk makan malam bersama malam ini? Tuan Jiang, jadwal Anda malam ini sudah penuh. Ada waktu. Mau kemana? Nanti saya akan kirim alamatnya ke kamu. Baik. Sampai jumpa malam ini. Batalkan semua jadwalku hari ini. Iya, benar. Bos Jiang ini benar-benar pekerja keras. Biasanya tidak pernah membatalkan pertemuan sosial. Kali ini, sepertinya benar-benar Jatuh hati pada Nona Jiang. Halo, hari ini di toko kami, ada paket pasangan khusus Kiki. Apakah Anda ingin pesan satu? Apa? Hari ini adalah Kiki. Kalau begitu, satu porsi ya. Saya akan pesan yang lain juga. Ini adalah pertama kalinya saya merayakan Kiki. Jiming. Malam ini kita keluar bersama. Ayo makan. Ran. Saya ingat kamu masih ada klien yang harus dibicarakan. Tapi malam ini, Ran. Klien selalu yang terpenting. Makan bisa kapan saja. Dengarkanlah. tapi malam ini kan malam Kiki. Masih mau mikirin pria brengsek itu buat apa? Jiang Ran, kamu harus tinggalkan masa lalu. Mulai hidup yang baru. Ini. Dan ini juga. Tolong ya. Sama-sama. Pria memang sama saja. Maaf. Saya terlambat. Ada apa denganmu? Di jalan ada sedikit kecelakaan. Saya menangani dengan cepat. Maaf membuatmu menunggu lama. Maaf. Kalau begitu kamu seharusnya tetap di rumah sakit. Kenapa malah datang ke sini? Aku sudah janji akan makan malam denganmu. Janji itu tidak boleh dilanggar. Lagi pula hari ini adalah hari Kiki. Seharusnya kita merayakannya bersama. Tapi hari Kiki sudah lewat. Belum ada. Apa kejutan ini? Harus menutup mata begitu lama. Semua ini adalah makanan kesukaanku. Lapar, kan? Ayo makan sesuatu. Kecelakaan itu terlalu mendadak. Tidak sempat menyiapkan hadiah untukmu. Pasti akan saya ganti. Aben bisa datang. Itu adalah hadiah terbaik. Saya juga sudah menyiapkan kejutan untukmu. Ayo lihat. Saya sangat suka. Senang mendengarnya. Hari ini kamu sangat cantik. Selamat Kiki. Tapi, sekarang sudah lewat tengah malam. Apa yang terjadi? Bukankah sudah lewat tengah malam? Nona Jiang, kami sekarang tidak di dalam negeri. Ini adalah perbedaan waktu. Ini adalah Kiki pertama kita. Aku tidak ingin melewatkannya. Ai. Kamu sangat baik. Ran. Kita akan pergi mengambil sertifikat besok. Tunggu sampai lukamu sembuh. Kita akan pergi.
King. Prosedur untuk keluar negeri, sudah aku uruskan. Pesawat sore. Jangan sampai terlambat. Itu Jiang Ran. Ternyata surat nikah memang seperti ini. Aku sudah pesan restoran, kita pergi merayakannya. Dia sudah menikah dengan pria lain. Jiang Ran. Jiang Ran dari mana? Kau salah lihat. Dia pasti Jiang Ran. Dia berani diam-diam mengurus surat nikah dengan pria lain. Jiming, tenangkan dirimu. Kau mau kemana? Halo. Saya ingin memeriksa informasi pendaftaran pernikahan Jiang Ran. Tuan ini, boleh tahu hubungan kalian, sesuai dengan peraturan. Hanya orang itu sendiri dan pasangan sahnya, dengan dokumen yang valid, yang dapat melakukan pemeriksaan, informasi pendaftaran pernikahan. Saya adalah suaminya, saya tahu nomor KTP-nya, adalah 425. Tolong tunjukkan surat nikah kalian, kalau tidak bisa membuktikan bahwa Anda adalah suami Ibu Jiang. Saya bersama Jiang Ran, sertifikat pernikahan itu palsu, bagaimana cara mengeluarkannya? Kalau begitu, jika tidak ada, maka tidak bisa ditemukan informasi orang lain. Silakan Anda pergi, masih ada orang lain yang antre. Jingming, kamu pasti salah lihat. Jiang Ran dia juga tidak tahu. Sertifikat pernikahan kalian palsu. Lagi pula, dia sangat menyukaimu. Tidak mungkin dia mengurus surat nikah dengan pria lain. Benar kan? Benar. Pasti aku terlalu lelah bekerja akhir-akhir ini, sampai mulai mengalami halusinasi. Ayo pergi, aku antar kamu ke bandara, kamu harus segera pergi. Supaya aku bisa pulang dan menenangkan Ran-Ran. Huo Jiming, kau memang benar-benar jatuh cinta pada Jiang Ran. Hari ini masih pagi, bagaimana kalau kita pergi ke mall jalan-jalan? Anggap saja, ini kencan resmi pertama kita. Baiklah, semua terserah Nyonya Jiang. Hei, saya tahu. Aben, kencan hari ini mungkin tidak bisa dilakukan. Zhou Haojing sudah kembali. Biarkan saya pergi ke pertemuan pemegang saham di Zhou. Apakah Anda perlu bantuan? Tidak perlu. Saya bisa mengurusnya dengan baik. Kalau ada apa-apa, hubungi aku kapan saja. Aku selalu ada. Dia adalah anak angkat ayahku, Zhou Haojing. Nona Jiang. Oh tidak. Adik Ran-Ran. Senang bertemu denganmu. Mohon kerjasamanya. Adik perempuan mewakili keluarga Zhou untuk berbicara. Saya dan ibu sudah mengetahuinya. Sangat hebat. Tuan Zhou, kita tidak perlu banyak basa-basi. Bukankah Anda yang memanggil saya? Apakah ini rapat pemegang saham? Kenapa tidak ada orang sama sekali? Saya juga tidak tahu. Saya mengadakan rapat pemegang saham atas nama adik Jiang Ran. Tapi kenapa tidak ada yang datang? Tidak mungkin. Apakah mereka tidak mengakui adik? Mungkin mereka tidak mengakui adik. Tapi juga bisa dimengerti. Lagi pula, kekuasaan perusahaan masih ada di tangan saya dan ibu. Adik perempuan sekarang belum secara resmi mengelola perusahaan. Kalau ada yang ingin dikatakan, langsung saja. Aku tidak punya waktu untuk bermain teka-teki denganmu di sini. Grup Zhou bukan milikmu seorang yang bisa memutuskan segalanya. Para pemegang saham tidak mengakui kamu. Hak pengelolaan perusahaan tidak mungkin diberikan kepadamu. Kamu tetap harus menandatangani perjanjian ini. Dengan sukarela melepaskan warisan, aku akan siapkan 100 juta sebagai kompensasi untukmu. 100 juta cuma untuk mengusirku. Begitu saja. 100 juta cukup untuk membuatmu kaya seumur hidup. Kamu hanyalah anak haram. Jangan tidak mengenali yang baik.
Tuan Zhou, jangan terburu-buru. Kamu bilang para pemegang saham tidak setuju padaku. Aku rasa tidak juga. Maksudmu apa? Siapa yang mengizinkan kalian datang? Tuan Zhou, rapat pemegang saham akan segera dimulai. Silakan duduk. Bagikan bahan yang sudah disiapkan. Pak Zhou, bagian pertama dari bahan ini adalah 3 proyek bernilai ratusan juta yang pernah saya pimpin. 3 proyek bernilai ratusan juta. 2 di antaranya dari kerugian menjadi keuntungan. Bagian belakang ini adalah waktu ketika kamu dan Nyonya Zhou tidak ada di sini. Saya mengelola anak perusahaan yang terus merugi selama setengah tahun menjadi menguntungkan dan menarik investasi ratusan juta dan laporan proyek inti. Meskipun kemampuan bisnismu sangat baik untuk menguasai wewenang Zhou, harus melalui suara para pemegang saham inti. Kamu. Apakah kalian setuju untuk membiarkan Jiang Ran menguasai keluarga Zhou? Aku memegang bukti mereka di tangan. Mereka pasti tidak akan berdiri di pihak Jiang Ran. Aku juga setuju. Apa? Kepala Zhou. Hanya ada 2 orang, dukungan dari pemegang saham inti. Bagaimana mungkin itu bisa, jika keluarga Zhou ingin berjalan stabil? Tidak bisa lepas dari dukungan semua pemegang saham yang hadir. Semua yang hadir di sini punya hak untuk memutuskan. Sekarang, yang mendukung saya untuk mengelola Zhou Group, silakan angkat tangan. Kalian semua sudah gila. Dia cuma anak haram. Kalian benar-benar gila, ya? Dia cuma anak haram. Pak Zhou. Kekuatan Pak Jiang sudah jelas terlihat. Ikuti dia. Keluarga Zhou pasti bisa meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak peduli siapa anak luar nikahnya. Demi masa depan keluarga Zhou, Kepala Jiang harus melakukan ini. Sebagai ketua dewan. Silakan tenang. Saya Jiang Ran di masa depan. Aku pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan kalian semua. Baiklah, rapat selesai. Bubar. Kenapa kalian mengkhianatiku? Dia punya aset triliunan. Kalau tidak ada keluarga Zhou juga tidak masalah. Tapi aku menginvestasikan seluruh hartaku ke dalam perusahaan Zhou. Kalau perusahaan Zhou hilang, aku tidak bisa bertahan hidup. Dia bilang padaku, kalau aku tidak mendukung dia akan membongkar apa yang aku lakukan untukmu. Hal-hal yang tidak seharusnya terlihat. Tuan Zhou, saya tidak ingin masuk penjara. Jiang Ran, saya masih meremehkanmu. Tuan Jiang, ini adalah notulen rapat pemegang saham hari ini. Dukungan politik untuk Ketua Jiang Ran. Ringkasan minum. Sapi memotivasi pemegang saham, pekerjaan dilaksanakan. Kapan Aben menjadi pemegang saham Zhou? Kepala Jiang, saya sudah mengikuti perintah Anda, membeli saham Zhou secara bertahap, berhasil di rapat pemegang saham Zhou. Setengah jam yang lalu, telah mendapatkan hak suara, sudah memberikan suara untuk Nona Jiang. Nanti harus memanggilnya Nyonya. Oh iya.
Ran belum selesai sibuk, sampai sekarang belum mengirimkan pesan padaku. Satu pun pesan. Kembali lagi. Makanannya sudah siap. Ayo cepat makan. Xiao Yi. Lihatlah sekelompok gadis ini. Apakah ada yang cocok di matamu? Nenek, aku tidak ingin menikah. Kenapa? Ada seseorang yang mengerti perasaanmu, yang bisa selalu menemanimu. Bukankah itu baik? Ketika kamu pulang kerja, ada yang bisa memasakkanmu makan, atau menemanimu makan. Tidakkah kamu merasa tenang? Diam saja di situ. Lihat aku ngapain. Ayo cepat makan. Kalau tidak makan, makanannya akan dingin. Bikin banyak masakan. Kamu sudah bekerja keras. Tidak capek. Dulu aku menjamu, saat masih teman. Aku sudah melakukan lebih dari ini. Cepat coba, lihat apakah cocok dengan seleramu. Kalau jadi temanmu, perlakuannya sudah begitu baik. Sekarang aku suamimu. Apakah nanti akan lebih bahagia? Tentu saja. Ran, aku janji padamu, akan memberimu setengah dari saham. Kali ini aku benar-benar tidak bohong padamu. Besok pagi di grup Huo, kau masih berhubungan dengannya. Masih ada kontak. Kamu masih berhubungan dengan dia, kan? Segera kalian tidak akan berhubungan lagi. Ini untuk suplaimu, hadiah Kiki. Ini adalah kartu tambahan dari kartu hitam internasional terbaik. Hanya bisa dihubungkan dengan keluarga. Biaya tahunan tidak sedikit. Aku tidak kekurangan uang. Kartu tambahan ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kau tidak suka? Suka. Kalau begitu terima saja. Terima kasih. Telah membuatku merasakan perasaan dihargai oleh orang lain. Tidak perlu berterima kasih, karena kamu adalah hadiah terbaik bagiku. Ranfan membalas pesan. Setengah saham. Dia ada alasan untuk tidak setuju. Sudah cukup. Saham sudah diberikan padanya. Kamu bisa bangun sekarang. Jangan berlutut lagi. Terima kasih, Nenek. Jiming. Aku dulu menyuruhmu menikahi Jiang Ran. Itu karena dia patuh dan juga mampu. Mudah untuk dibujuk. Bagaimana kamu bisa membuatnya marah dan pergi? Harus mengambil setengah saham, baru bisa membuatnya kembali. Dalam sebuah pernikahan, tak terhindarkan ada beberapa konflik kecil. Nenek. Besok pagi aku akan menenangkannya. Mingri. Kamu jujur padaku. Apakah kamu di luar sana ada orang lain? Apakah kamu masih berhubungan dengan? Itu tentang Baiking yang rumit dan membingungkan. Bagaimana bisa? Apakah kamu masih berhubungan dengan Baiking yang rumit dan membingungkan? Bagaimana bisa? Sudah jelas, kamu sama sekali tidak boleh berhubungan dengan Baiking. Apakah kamu mendengarnya? Kalau tidak,
Uang yang ditinggalkan oleh kakek untukmu, itu akan aku sumbangkan semuanya. Aku bersumpah, aku dan Bai King tidak ada hubungan sama sekali. Ada masalah besar. Seseorang meletakkan tas dokumen ini di depan pintu rumah tua. Saya membukanya dan melihat. Ternyata isinya, apa itu? Lebih baik Anda lihat sendiri. Brengsek. Nenek, Ibu, kenapa kamu memukul Jiming? Lihat sendiri. Kamu bilang kamu dan Bai King tidak ada hubungan apapun. Surat nikah ini, ada apa dengannya? Masih ada. Ini, Huo Mucheng. Ternyata kamu, anak yang lahir diam-diam dari kamu dan Bai King. Jiming, bagaimana kamu bisa sebodoh ini? barang-barang ini, kenapa muncul di sini? Ibu, nenek. Ibu, nenek. Ibu, nenek. Itu kamu yang lakukan. Bukankah kamu sudah pergi ke luar negeri? Jiming, bagaimana aku bisa pergi? Kalau aku pergi, apa yang akan terjadi pada kamu dan Cheng Cheng? Ibu, nenek. Aku dan Jiming sudah menikah 5 tahun yang lalu dengan surat nikah. Pernikahan dia dan Jiang Ran adalah palsu. Meskipun kamu menikah dengan Jiming, selama aku ada di sini, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke rumah keluarga Huo. Nenek, Jiming belum memberitahumu. Aku sudah pindah ke rumah keluarga Huo. Aku tinggal bersama mereka. Orang jahat, siapa yang membuatmu menggoda anakku? Lihat saja, aku akan memukulmu sampai mati. Ibu. Nenek. Saya salah. Saya yang menipu kalian. Saya yang melanggar wasiat kakek. Kalian mau menghukum saya? Silakan saja. Tapi Bai King dan Cheng Cheng, dia tidak bersalah. Cheng Cheng juga darah daging keluarga Huo. Kalian tidak bisa tidak menyulitkan mereka berdua. Dia tidak bersalah. Dia tahu kami tidak setuju. Tapi dia tetap terus-menerus mengganggumu. Aku lihat dia memang tak tahu malu. Besok, kamu harus cerai dengannya. Kalau begitu, kamu harus pikir matang-matang. Bahkan jika sudah cerai, aku tetap bisa membagi Huo Jiming setengah dari harta. Bahkan jika kalian memutuskan hubungan dengan Huo Jiming dan Cheng Cheng sebagai keturunan keluarga Huo, juga secara hukum berhak atas warisan. Bo King. Sebagai keturunan keluarga Huo, juga secara hukum berhak atas warisan. Bai King. Baik King, mari kita bicarakan dengan baik. Kita semua adalah satu keluarga. Jangan merusak hubungan baik. Bukankah kamu hanya ingin masuk ke dalam keluarga Huo? Saya setuju. Ibu. Terima kasih, Nenek. Silakan pergi. Di rumah kami, masih ada urusan pribadi yang harus diselesaikan. Pengurus, antarkan tamu. Jiming. Aku akan pulang dan menunggumu di rumah. Mama, bagaimana bisa kamu menyetujui dia masuk rumah? Kalau tidak, keluarga Huo sekarang hanya Cheng Cheng yang punya cucu. Dia pasti akan. Ini adalah tentang mewarisi harta. Inilah dosa yang kau buat. Jiang Ran adalah gadis yang begitu baik. Kau tidak menikahinya. Justru kau memilih yang ini. Wanita yang penuh perhitungan. Hal ini tidak boleh diketahui oleh Jiang Ran.
Kalau tidak, meskipun kita memberikan saham kepadanya, dia juga tidak akan membantu grup kita untuk go public, Ibu. Jadi sekarang kita harus bagaimana? Jiang Ran tidak suka ceng-ceng. Besok aku akan menyuruh seseorang membawa Bai Qing dan ceng-ceng ke rumah tua untuk tinggal. Jiming, kamu terus berikan saham Jiang Ran. Buat dia kembali ke rumah. Biar dia terus mendukungmu. Teguh hati. Menunggu dia mendukung perusahaan. Mengatasi masa sulit. Lalu ajak dia pergi berwisata. Berwisata. Kemudian, terjadi sedikit kecelakaan. Membuat dia benar-benar hilang. Apakah ini terlalu berlebihan? Jiang Ran harus mati. Kalau saja di masa depan, dia mengetahui kebenarannya tentang kamu dan Bai Qing. Menyebarkannya akan mempengaruhi reputasi keluarga Huo. Segalanya akan berakhir. Tidak benar, Jiming. Jiang Ran belakangan ini sangat aneh. Apakah dia sudah tahu sejak lama tentang pernikahanmu dengan Bai Qing? Tidak mungkin. Dia sangat menyukaiku. Kalau dia tahu, pasti akan langsung menanyakan saya. Nenek. Kalian tenang saja, Ran mudah diajak bicara. Saya yakin, bisa berdamai dengannya. Agar dia seperti dulu lagi. Semua dengarkan aku. Ran Fan. Asalkan kamu di sini, tanda tangani kontrak ini, setengah saham keluarga Huo, akan menjadi milikmu. Ini adalah aku, yang secara khusus memohon kepada nenek. Saham yang akan datang. Dan kamu kan tidak suka, Bai Qing dan Cheng Cheng. Aku sudah mengusir mereka semua. Sayang, pulanglah. Aku merindukanmu. Kalian datang ke sini untuk apa? Aku yang memanggil mereka datang. Silakan duduk. Saya mengumumkan pemberhentian Huo Jiming dari semua jabatan di grup Huo. Saya mengumumkan pemberhentian Huo Jiming dari semua jabatan di grup Huo. Jiang Ran, apa yang kamu katakan? Apa maksudnya? Keluarga Huo adalah aset keluarga Huo. Kamu apa berani memberhentikan aku? Sekarang, grup Huo sudah berganti nama keluarga. Aku yang memutuskan. Kalau begitu, setidaknya, beri aku alasan. Kalau tidak, mereka tidak akan setuju. Kamu tidak mengurus urusan perusahaan, tidak menandatangani kontrak pendanaan tepat waktu, hilang 3 mitra kerja penting. Ditambah lagi, skandal yang terungkap hari ini tentangmu sudah berdampak serius terhadap reputasi perusahaan. Apakah alasan ini cukup? Ini adalah berita yang terungkap pagi ini. Pasti kalian belum melihatnya, kan? Orang di berita ini adalah Pak Huo. Benar, aku pernah melihat dia memakai pakaian ini. Penipuan pernikahan dan pernikahan kedua. Tuan Ho, bukankah dia lajang? Dia bukan lajang. Dia dulu selalu menggunakan identitas suamiku, menipuku aku agar membantu grup Ho bekerja keras. Ran Fan, foto-foto yang beredar ini, semua diedit. Percayalah padaku, aku tidak mungkin berhubungan dengan kakak Sue. Ho Jiming. Tak perlu dijelaskan lagi. Aku sudah tahu semuanya. Sertifikat pernikahan kita palsu. Kamu dan Bai Qing benar-benar pasangan sejati. Jiang Ran. Kapan kamu tahu tentang ini? Beberapa minggu yang lalu, mungkin, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kau di kantor, memeluk Bai Qing dengan intim, dan terus-menerus berkata, ingin membuatku kehilangan segalanya. Ran, dengarkan aku menjelaskan.
Kejadiannya tidak seperti itu. Apa kau tidak melakukannya untuk menggunakan aku untuk menyelamatkan keluarga Huo? Baru saja mengaku padaku. Apakah kamu tidak menyuruh orang membuat laporan palsu, mengatakan bahwa aku memiliki masalah pada rahim? Atau apakah kamu tidak berguna menarikku dengan akta nikah palsu, memintaku untuk membantumu menghidupi anakmu dengan Baiking? Ran, aku salah. Aku minta maaf padamu. Ran, aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku dan kakak Bai dulu pernah punya perasaan. Tapi semua itu karena aku terbuai nafsu, hingga melakukan kesalahan sebesar ini. Selama bertahun-tahun ini padamu, semuanya tulus. Kamulah yang paling aku cintai. Orang itu. Rang. Tolong maafkan aku. Apapun yang kamu minta aku lakukan, aku bersedia. Huo Jiming, aktorismamu benar-benar bagus. Seperti biasa, sangat buruk. Kalau bukan karena saham sekarang ada di tanganku, bagaimana mungkin kamu minta maaf padaku? Ran. Demi kita, yang telah bersama bertahun-tahun, berikan aku satu kesempatan lagi. Baik tidak? Aku pasti akan menebusnya dengan baik. Tidak baik. Kamu harus begitu kejam. Apa karena aku tidak punya apa-apa, kamu jadi senang? Benar. Kalau bukan karena saya memiliki setengah saham, menunggu perusahaan Go Public, orang yang tidak memiliki apa-apa adalah saya. Satpam. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Usir orang-orang yang tidak berkepentingan. Usir dia keluar. Ran, dengarkan aku jelaskan. Ran, dengarkan aku jelaskan. Baik. Ran. Ran, mari kita bicarakan lagi, oke? Tidak mau. Jangan cari aku lagi nanti. Juga jangan ganggu aku lagi. Aku harus mempertimbangkan perasaan suamiku. Suamimu? Kamu benar-benar menikah? Kamu benar-benar menikah? Iya. Jadi tolong jaga jarak dengan aku. Jiang Ran, jangan bohongi aku. Kamu tidak mungkin secepat ini menikah dengan orang lain. Bukankah kamu yang paling menyukaiku? Bicaralah pelan-pelan. Kalau suamiku mendengar ini, akibatnya aku tak bisa mengendalikan diri. Rang, jangan pergi. Ucapkan dengan jelas. Lepaskan. Lepaskan. Siapa kamu? Suaminya yang sah. Ran. Dia adalah aktor yang kamu undang, benar kan? Saya tahu, kamu memang sengaja ingin membuatku marah. Jadi, Ran. Dia tidak sedang membuatmu marah. Kami sudah menikah. Jika kamu berani mengganggunya lagi, aku akan membuatmu mati dengan sangat menyedihkan. Ran. Ai. Apa kamu marah?